Said Akil memang dulu mungkin pernah baca kitab kuning ya, tapi sekarang kitabnya ya bukan kitab kuning dah, kitab Syiah, kitab Kristen dan seterusnya itu. Apalagi itu Yakut itu sama sekali nggak pernah ngaji itu, dan dia mengakui bodoh lagi. Nah, tapi bodoh kok, yang penting punya keyakinan. Baca Quran jelas negara Islam kedua. Nih amil negara Islam, ya. Jihad masa ono jihad nek gak ono negara Islam, kan? Kita nek baca Quran ya kudu duwe negara Islam. Lah saiki negara kita buram Islami, ya. Ono negara Islam kuwi tuntutan. Anapun kita negarane umat Islame bahkan utawa wong meniku padha ora gelem negara Islam sebabe wedi kekuasaane tumbang ya. Wedi proyek-proyeke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusan-urusannya. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, kali ini mencermati polemik nasab akhir-akhir ini masih tambah seru, makin tambah panas, tambah agak sedikit mengerikan. Setelah kita lihat ada tulisan yang beredar di medsos, di grup-grup WA, ya, di situs-situs yang mengatasnamakan Kiai Haji Najih Maimun, yaitu yang kita tahu beliau adalah ulama atau kiai pimpinan pondok pesantren dari Sarang Rembang. Ini putra Kiai Haji Maimun Zubair, yang memang beliau selama ini terkenal kiai yang agak keras ya. Beliau komentar-komentarnya selama ini keras ya. Yang selama ini juga kita lihat agak sering kita pernah melihat beliau agak memang sering pernah ya bersama dengan Habib Rizik gitu ya, datang ke kediaman di medsos yang kita lihat ya, ke kediaman Habib Rizik di Petamburan, juga di Mekah ya. Allah alam kebenarannya mengenai tulisan ini yang berada di medsos itu, apakah betul tulisan Kiai Haji Najih Maimun? Allah alam. Di situ memang tertanda Kiai Haji Najih Maimun itu, namun tidak ada tanda tangan di situ. Dan langsung ditanggapi oleh Kiai Haji Maduddin Usman mengenai tulisan Kiai Najih ini. Mari kita simak bagaimana tanggapan Kiai Haji Maduddin. Kali ini saya ingin menampilkan tanggapan Kiai Haji Maduddin terhadap tulisan Kiai Haji Najih Maimun. Mari kita simak dan kita serap ilmu yang ada dari kedua tokoh kiai ini, begitu ya. Kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Mari kita simak. Ada sebuah tulisan dalam format PDF sebanyak 6 lembar beredar di media sosial. Konon tulisan itu adalah tulisan Najih Maimun, yaitu Kiai Haji Najih Maimun Zubair, seorang pimpinan pesantren di Jawa Tengah. Penulis penasaran dengan sosoknya. Penulis searching, yaitu Kiai Haji Maduddin, jejak digital tokoh tersebut. Ternyata beliau adalah seorang kiai pendukung FPI dan Rizik Syihab dalam tulisan Kiai Maduddin. Jejak digital tentangnya tahun 2014 mengungkap ia berpendapat FPI sangat dibutuhkan di Indonesia. Ia juga terreportase sowan ke Rizik Syihab di Petamburan dan di Mekah. Tahun 2022 ia juga menuduh PBNU banyak makan uang haram.
tahun 2021 ia dipolisikan oleh Barisan Kesatria Nusantara karena membuat pernyataan bahwa vaksinasi merupakan upaya pembunuhan massal. Lanjut tulisan Kiai Maduddin, setelah mengetahui latar belakang Najih Maimun, kita kembali ke tulisan yang beredar atas namanya, yaitu atas nama Kiai Najih. Tulisan Kiai Najih Maimun itu nampaknya ditunjukkan untuk sebuah forum diskusi tertutup yang dilaksanakan di Kuningan, Jawa Barat oleh para Ba'alawi, diantaranya Quraisy, Baharun, dan Hanif Al-Attas. Dalam akhir tulisan tertera titi mangsa tulisan tanggal 1 Mei 2024 dan terdapat nama Najih Maimun tanpa dibubuhi tanda tangan. Ada beberapa poin yang dibahas dalam tulisan itu yang penulis perlu tanggapi, diantaranya pertama, dalam tulisan yang mengatasnamakan Kiai Najih itu, menurut Kiai Maduddin, terdapat tulisan gerakan anti Habib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman bukan hal baru dalam tulisan itu. Pada tahun 2020 di Fanpage Generasi Muda NU Banten, Imad menulis artikel berjudul Habaib Bukan Ahlul Bait. Lanjut, jawaban Kiai Haji Imaduddin Usman. Penulis menjawab, pembahasan nasab bukanlah gerakan anti Habib. Nah, pada di sini menjelaskan pertulisan di situ gerakan anti Habib, yang ditanggapi bahwa Kiai Maduddin bahwa gerakan ini bukan gerakan anti Habib. Ia adalah gerakan anti pemalsu nasab Rasulullah Muhammad SAW. Banyak oknum Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah menunjukkan akhlak bukan sebagai akhlak keturunan Rasulullah. Berlaku rasis, mempersekusi kiai, memukul, merubah sejarah NU, mengklaim tokoh dan makam tua Nusantara sebagai leluhurnya, dan sebagainya. Setelah diteliti ternyata mereka terbukti bukan keturunan Nabi. Untuk itu mereka harus diberikan kesadaran untuk bertobat dari pengakuan tersebut. Lanjut, tentang artikel penulis bahwa para habaib bukanlah ahli bait, itu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih bahwa ahli baitnya Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Para habaib mengaku sebagai ahli bait itu dasar epistemologisnya apa? Keturunan Nabi aja bukan, kata Kiai Maduddin. Yang kedua, yang ditanggapi Kiai Maduddin, yang kedua adalah gerakan ini disokong oleh kelompok-kelompok jahat seperti oligarki dan sebagainya. Penulis yaitu Kiai Maduddin menjawab, gerakan pembongkaran nasab palsu Ba'alawi ini tidak disokong kelompok-kelompok jahat semisal oligarki. Gerakan ini disokong oleh Imam Al-Ubaidili, maksudnya kitab, Imam Al-Umari, Imam Toba-Toba, Imam Al-Fakhrur Razi, dan ulama-ulama besar lainnya. Maksudnya Kiai Maduddin berdasarkan kajian kita. Ya. Apakah ulama semacam Imam Al-Fakhrur Razi itu termasuk kelompok-kelompok jahat? Apakah hanya karena kitab-kitab ulama itu tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad, kemudian mereka disebut jahat? Yang ketiga, gerakan yang Imaduddin dan kawan-kawan buat ini adalah untuk mempertentangkan antara warga negara dan umat Islam, yaitu kaum muslimin dan para habib, dengan kedok penelitian ilmiah. Penulis menjawab, penelitian ilmiah penulis bukan untuk mengadu antar warga negara dan umat Islam. Justru penelitian ini adalah irsyad atau panduan bagi warga negara dan umat Islam yang memiliki
pemahaman mencintai zuriat Nabi termasuk suatu yang dianjurkan bahwa para Ba'alawi ini bukan zuriat Nabi. Mereka hanya mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi saja. Yang keempat, argumentasi yang mereka bangun sama sekali jauh dari kata ilmiah karena mereka menolak metodologi penetapan nasab yang sudah disepakati oleh para ulama fikih dalam tulisan yang menyebut atas nama Kiai Naji. Lalu penulis menjawab, yaitu Kiai Jimaduddin, penelitian penulis adalah penelitian nasab yang juga diatur dalam ilmu fikih. Tentu yang pertama dipertimbangkan adalah metodologi ulama fikih dalam penetapan nasab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Tetapi rupanya menurut Kiai Jimaduddin, Kiai Naji walau membaca kitab fikih tetapi tidak paham maksud yang ditulis ulama fikih itu. Sebagai contoh, Kiai Naji tidak paham tentang metodologi syahadah atau kesaksian dalam menetapkan nasab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Ini dalam tulisan Kiai Maduddin, Kiai Naji ini hanya disebut namanya saja, ya, tidak pakai Kiai. Cuman karena saya sendiri orang awam, tidak sebanding dengan Kiai Naji, maka kami kurang adab lah, ya. Mohon maaf. Kami ulangi. Jika hari ini mungkin menurut Naji, Kiai Naji maksudnya, jika hari ini ada dua orang bersaksi bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa, maka sahlah Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Padahal metode syahadah itu adalah bukan untuk kesaksian nasab yang jauh, tetapi untuk memberi kesaksian orang yang hidup hari ini sesuai apa yang saksi lihat dan saksi dengar. Ingat, sesuai yang saksi lihat dan saksi dengar, karena syahadah atau kesaksian itu memang adalah apa yang saksi lihat dan saksi dengar tentang individu itu secara langsung, bukan saksi yang saksi impikan atau halusinasikan. Ini setuju. Saya setuju kalau hal ini memang setuju. Tidak mungkin saya menyaksikan orang yang hidupnya, misalkan kakek saya gitu, saya menyaksikan bahwa kakek saya makan durian misalnya, saya tidak hidup saat itu kok menyaksikan beliau, kan tidak mungkin, ya kan. Lanjut tulisan Kiai Jimaduddin, jika ada dua orang saksi dalam sebuah mahkamah mengatakan bahwa Umar adalah anak Zaid, maka kesaksian itu bisa diterima sebagai isbat bahwa Umar adalah anak Zaid. Jika hakim menganggap dimungkinkan saksi itu berinteraksi langsung dengan Umar atau Zaid. Tetapi jika kemudian ada dua orang saksi lagi mengatakan Umar bukan anak Zaid, maka hakim mentarjihnya dengan bukti-bukti Ubaidillah hidup di abad 4 Hijriah. Untuk mengetahui apakah benar ia anak Ahmad bin Isa, maka kita minta kesaksian orang yang hidup di abad 4 Hijriah itu. Misalnya Nabi Khidir. Siapa tahu Nabi Khidir pernah bertemu dengan Ubaid. Jika tidak ada saksi yang hidup pada abad 4, maka terpaksa kita mencari kesaksian kitab-kitab nasab yang ditulis abad itu. Jika tidak menemukan, maka dengan kitab-kitab yang ditulis paling dekat masanya dengan Ubaid itu. Dan kitab-kitab itu ada dan memberi kesaksian bahwa anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaid. Lanjut tulisan Kiai Jimaduddin, ya. Kiai Najih juga tidak paham metode isbat nasab dengan suhroh wastifadoh. Suhroh dan istifadoh itu untuk nasab orang yang hidup di hari ini dengan popularitas didengar banyak orang, ia sebagai anak seseorang, atau untuk orang yang hidup di masa lalu
dengan popularitas dalam kitab-kitab ia sebagai anak seorang tokoh. Jika Ubaid syuhroh hari ini sebagai anak Ahmad, sementara di masa hidupnya ternyata ia tidak dikenal sebagai anak Ahmad sesuai dengan kesaksian kitab-kitab yang ditulis di masanya atau yang paling dekat dengannya, maka syuhroh ini namanya syuhroh jadi-jadian. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ayasbutu ma yukhaliquhu. Al-Jawabul Jalil an hukmi biladil khalil, halaman 47. Sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode istifadah kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya. Al-Jawabul Jalil. Jika memahami apa yang dikatakan Ibnu Hajar, Kiai Najih tidak akan lagi membela Ba'alawi. Sekali lagi tambahan Kiai ini dari saya sendiri ya. Kiai Najih tidak akan lagi membela Ba'alawi dengan dalil syuhroh dan istifadah. Ucapan seperti Ibnu Hajar itu banyak diucapkan juga oleh para ulama lainnya, termasuk imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Lihat kitab Bahrul Mazhab karya Imam Nuyani. Ia menghikayatkan ucapan Imam Syafi'i bahwa salah satu syarat syuhroh itu adalah ada mudafi', tidak ada pembantah. Syuhrohnya Ubaid itu ada dafi' atau ada pembantah, yaitu kitab-kitab nasab dan sejarah dari abad ke-5 sampai ke-9 yang tidak menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad. Maka syuhrohnya Ubaid hari ini disebut syuhroh madfu'ah atau popularitas yang terbantah atau tertolak. Nah, yang kelima yang ditanggapi Kiai Simaluddin yaitu tulisan Kiai Najih. Kiai Najih mencurigai gerakan pelurusan nasab ini adalah upaya adu domba ala PKI dan Kristen. Ini yang saya tidak cocok. Kenapa harus merendahkan seseorang gitu, langsung ada mencurigai. Nah, adu domba ala PKI dan Kristen ini mengerikan menurut saya. Benar atau tidaknya wallahu a'lam. Kiai Najih mengatakan model adu domba ala PKI juga patut kita curigai, apalagi oknum-oknum Kristiani benci kepada kalangan habaib. Lanjut, penulis menjawab, yaitu Kiai Simaluddin. Penulis dan teman-teman penulis adalah orang NU asli, bukan NUGL. Tempat sowan kami adalah PBNU, bukan Petamburan seperti Kiai Najih dan kawan-kawan. Jika kami ke Mekah, kami ziarah ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan ke kediaman Rizik Syihab seperti Kiai Najih dan kawan-kawan. Apalagi PKI dan Kristiani jauh. Penulis tidak tahu ada orang Kristiani yang benci Ba'alawi. Yang penulis tahu adalah warga NU yang resah oleh kelakuan oknum-oknum Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi, merubah sejarah NU, membuat makam palsu, minta-minta uang dengan paksa pada kiai tersebut dan sebagainya. Ini jawaban Kiai Imam tentang tuduhan PKI dan Kristiani ya. Yang keenam, ngotot menggunakan metodologi mereka sendiri yang mereka klaim lebih modern dan akurat, padahal tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Dijawab oleh Kiai Maduddin, metode penulis ada dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab nasab. Jika membaca kitab fikih dengan itqon, insya Allah akan paham bahwa Ubaid ini bukan anak Ahmad. Apalagi kalau Najih mau membaca kitab ilmu nasab, maka akan jelaslah bagaimana kronologi pencakokan nasab itu dilakukan oleh Ba'alawi untuk mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW.
Lanjut, silahkan Kiai Najih membaca kitab Ilmu Nasab yang berjudul Rosail fi Ilmin Ansab karya Husain bin Haidar dari halaman 100 sampai halaman 200. Juga silahkan baca kitab Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab karya Khalil bin Ibrahim dari halaman 59 sampai halaman 62. Akan fahamlah bagaimana cara ulama menetapkan nasab. Ketujuh, yang ditanggapi Kiai Maduddin. Yang ketujuh, yang ada di dalam tulisan Kiai Najih, mereka lebih percaya temuan tes DNA yang dipakai orang-orang barat daripada pengakuan ulama-ulama sekali berimam As-Sakhawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Bamakhromah, Sayyid Murtado Az-Zabidi, ahli sejarah Syekh Bahauddin Al-Janadi, Syekh Nawawi Banten, Sayyid Bakri Sato, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Maimun Zubair, dan sebagainya, dalam tulisan yang menyebutkan mengatasnamakan Kiai Najih. Lalu dijawab oleh Kiai Maduddin, tes DNA bukan hanya dipercaya orang-orang barat. Tahun 2004 ulama-ulama NU telah memutuskan dalam muktamar NU di Boyolali bahwa tes DNA bisa menafikan nasab jika tes DNA-nya melenceng. Ba'alawi sudah tes DNA dan hasilnya melenceng. Mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka bukan orang Arab. Mengenai ulama-ulama yang disebutkan itu tidak benar. Dikatakan semuanya mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu berlebihan. Tidak ada Al-Janadi mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Tidak ada Syekh Nawawi Al-Bantani mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Seperti juga tidak ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan yang lainnya mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Jika ada, mana kitabnya? Yang kedelapan, sudah banyak ulama yang menyampaikan penolakan terhadap gerakan tersebut. Namun, sebagaimana diperkirakan, gerakan mereka tidak mau berhenti. Jawaban Kiai Maduddin, yang menolak kajian ilmiah ini mungkin banyak, tetapi yang menerima jauh lebih banyak. Jika penulis menulis nama-nama kiai yang mendukung penulis, mungkin memerlukan halaman yang banyak sekali. Mereka yang menolak kajian ini, kebanyakan mereka mempunyai kedekatan emosional dengan Ba'alawi, seperti Kiai Najih yang memang dikenal pendukung Rizik Syihab dan FPI. Poin ke-9, masih tulisan yang mengatasnamakan Kiai Najih. Pendapat yang bertentangan dengan ijma, khaliqul ijma, adalah pendapat yang pasti salah dan haram diikuti. Sejak awal Imaduddin selalu menyerukan DNA sebagai salah satu hujah terputusnya nasab. Bahkan bermunculan tuduhan keji sebagai keturunan Yahudi dan lain-lain. Padahal menurut perkumpulan ulama dunia, DNA jelas secara ijma tidak boleh dijadikan dalil pembatalan nasab. Kiai Haji Imaduddin menjawab, dari proporsi ini itu jelas Kiai Najih tidak faham makna ijma. Sebelum penulis lanjutkan di bawah ini definisi ijma. Ittifaqun mustahidiyun asrin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala amrin syar'iyyin. Kesepakatan para ulama mujtahid suatu masa dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu masalah hukum syara. Definisi ijma, kesepakatan para ulama mujtahid suatu masa dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu masalah hukum syara. Kiai Najih mengatakan, sudah ada ijma ulama tentang DNA, tidak boleh dijadikan dalil pembatalan nasab. Ijma apa? Ijma ulama apa? Ijma
ijma ulama apa ijtima? Ijma ulama apa ijtima ulama? Kalau ada sekelompok ulama berkumpul di suatu ruangan lalu sepakat akan suatu hukum, itu namanya bukan ijma, itu namanya ijtima. Kesepakatan pendapat suatu forum. Ijma itu disyaratkan para ahli ijtihad, seluruh dunia menyepakati. Itulah ijma. Kiai Najih mengabaikan pendapat ulama NU dalam forum muktamar bahwa DNA bisa membatalkan nasab. Kiai Najih perlu banyak membaca bahwa mereka yang menolak tes DNA itu kebanyakan adalah mereka yang mengaku keturunan Nabi, namun hasil tes DNA-nya melenceng. Dalam tulisan itu pula Kiai Najih mengurut nama-nama kitab sebanyak 17 kitab yang katanya mengisbat Ubaid sebagai putra Ahmad. Pertama ada kitab Al-Suluk, Al-Atoya, Al-Iqdul Fakhir, kitab abad ke-8 dan 9 awal. Ketiga kitab ini sama sekali tidak bisa menjadi dalil bagi klan Habib karena ketiga kitab ini kitab sejarah yang menjelaskan Syarif Abdul Jadid, bukan menjelaskan keluarga Habib. Keluarga Habib mencangkok leluhur mereka yang bernama Alwi disebut adik dari Jadid, yang silsilahnya disebut 3 kitab sejarah itu. Padahal Jadid bukan saudara Alwi. Jadid tidak punya adik bernama Alwi. Kitab lain yang disebut Kiai Najih adalah kitab abad 9, dan di mana di abad itu konstruksi nasab Ba'alawi mulai dibangun. Kesimpulan tulisan ini adalah nasab Ba'alawi yang terputus itu banyak dibela dengan narasi yang tajam namun sepi dari hujjah dan dalil. Yang demikian itu sesuai dengan masa lalu dari awal nasab ini diperkenalkan, sepi dari hujjah dan sepi dari dalil. Narasi-narasi yang tajam memang selama ini inilah ya, seperti tadi dituduh PKI, Kristiani dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana kita menyikapi? Mari kita tetap ya kita nikmati saja perdebatan ini agar kita mendapatkan tambahan wawasan ilmu ya dari para kiai yang berdebat. Mengenai caci makinya kita hindari soal caci makinya ya. Kita orang awam mengikuti saja, tidak usah mengikuti caci makinya. Kalau kita mau, pasti ada hikmah dari semua ini, pasti ada hikmah dari semua ini gitu ya. Itu cuman memang selama ini yang kita lihat selama ini memang apa yang disampaikan Kiai Haji Madudin selalu berdasarkan kitab-kitab yang ada, tidak ada asumsi dan lain sebagainya. Sampai sekarang, sampai detik ini saya menilai memang apa yang disampaikan Kiai Haji Madudin masih seputar ilmiah berdasarkan kitab-kitab yang ada, dan bantahan-bantahan yang ada memang hanya memojokkan Kiai Madudin gitu. Walaupun memang sama dari kubu Kiai Haji Madudin memang ada ya caci maki yang sama juga untuk sebelahnya, tapi itu mungkin ya karena efek dan lain sebagainya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perdebatan ini. Tetap jaga keutuhan NKRI, persatuan, kedamaian. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.